Saya screen dulu ya. Kita akan bahas anatomi dulu ya, biar nggak keburu ini, keburu mumet. Jadi kita bahas anatomi dulu, setelah itu baru kita bahas anatominya. Mungkin bahas pelvis dasar. Untuk pelvis dasarnya, saya akan jelaskan yang kira-kira agak susah untuk dilihat di video gitu. Kayak pemeriksaan tiroid ya seperti itu. Tapi nanti kalau misalnya untuk pemeriksaan jantung lengkap, pemeriksaan abdomen lengkap, nanti saya akan share ininya ya, link video YouTube-nya yang menurut saya bagus untuk dipelajari. Sebentar, saya share screen dulu. Zoom. Oke, anatomi ekstremitas superior ya. Istilah dalam gerak ini udah dibahas sama Kak Tata di sesi pertama kali, teman-teman ya. Saya nggak akan bahas lagi. Saya anggap ini kalian udah memahami karena sampai udah beberapa kali sesi kita bahas anatomi gitu kan ya. Lanjut ke sini. Nah, untuk membentuk ekstremitas superior, superior itu atas kan. Untuk membentuk ekstremitas atas ada beberapa komponen tulang yang perlu kalian pelajari. Gitu. Ini sih udah dari SMA sebetulnya teman-teman ya. Jadi ada klavikula, ada scapula, humerus, radius, ulna, sama tulang karpal dan falang. Tentu saja nanti kita akan bahas ya. Oke, yang pertama kita ke klavikula dulu. Klavikula ini tulang yang simpel sekali, teman-teman. Jadi mau depan, mau belakang itu struktur yang perlu kalian tahu nggak terlalu berbeda gitu ya. Yang perlu kalian tahu paling ujung sternal sama ujung akromial aja. Namanya juga ujung sternal itu pasti di bagian lebih medial gitu ya. Karena yang namanya sternum itu kan berada di tengah-tengah trunkus bahkan. Jadi ujung sternal dari klavikula itu pasti ada di sebelah medial. Sementara ujung akromial itu berada di sebelah lateral ya, yang di pinggir luar ujung akromial. Kenapa dinamakan ujung akromial? Karena ujung akromial ini nanti akan nempel sama akromion yang dimiliki oleh skapula untuk membentuk sendi. Sama seperti halnya ini si ujung sternal. Kenapa namanya ujung sternal? Karena dia nanti akan melekat pada sternum untuk membentuk persendian seperti itu. Oke, lalu ke skapula. Nah, kalau skapula ini baru agak complicated dia, apa namanya ininya ya, penampakan tulangnya. Kalau kalian udah pernah lihat secara langsung, mungkin akan lebih bagus, lebih gampang tergambar memorinya di otak ya. Jadi untuk di bagian depan ini kalau dilihat dari depan teman-teman ya, di bagian depan ini dia agak cekok teman-teman, namanya adalah fossa subscapular. Fossa itu berarti cekungan gitu. Kenapa dia namanya subscapular fossa? Karena di cekungan ini nanti akan ada otot subscapular namanya, seperti itu. Ini kalau kalian lihat dari depan ya, dari anterior surface ini. Terus di bagian lateral ada namanya glenoid cavity. Glenoid cavity ini nanti akan tempatnya melekat si kepala humerus, teman-teman. Jadi kalian harus ingat ya. Dan gampang kok juga diingat ini. Selanjutnya ada coracoid process. Coracoid process ini dia bentuknya lucu seperti ekor ayam seperti ini ya. Seperti buntut ayam itu di bagian anterior itu namanya adalah coracoid process. Setelah itu ada namanya akromion. Nah, akromion ini sebetulnya adalah ujung dari ini ya, crest of spine. Jadi ujung dari spina scapula. Ini adalah spina. Spina itu kalau digambar nggak terlalu kelihatan ya. Dia meninggi teman-teman. Dia meninggi tapi pipih peninggiannya gitu. Itu namanya adalah spina. Di ujung spina itu akan ada akromion. Nah ini kan dari belakang nih. Akromion ini dia akan menjulur sampai ke depan. Jadi dari depan pun meskipun spina dari scapula itu nggak kelihatan, tapi ujungnya si akromion ini kelihatan dari depan karena dia menjulur ke depan seperti itu ya. Kalau dari belakang dia akan terlihat seperti ini. Ini ada namanya supraspinous fossa.
Kalau udah namanya supra tuh berarti atasnya gitu kan. Ini adalah bentukan spina, di atasnya berarti ini adalah cekungan di atas spina seperti itu. Kenapa namanya supraspinous fossa? Sama seperti si subscapular fossa tadi. Karena di sini nanti akan ada otot namanya supraspinosus. Nah, di bagian bawahnya dari spina itu namanya adalah infraspinous fossa. Jadi fossa infraspinosa. Kenapa namanya seperti itu? Karena di bawah infra itu di bawah spina dan nanti akan ada melekat otot yang namanya sama persis seperti itu. Jadi otot infraspinosus namanya, ya. Oke, ini kalau dilihat dari lateral seperti ini ya, sama aja. Terus ini ditunjukkan bagaimana kaput humerus itu nanti akan melekat di glenoid cavity, sementara ujung akromial dari clavikula itu akan melekat dengan akromial. Oke, selanjutnya adalah humerus. Untuk humerus di bagian superior ini mirip sama femur, teman-teman ya. Jadi nanti akan ada uh, namanya adalah tubercle. Oke, ini dulu kaput humerus. Jadi kaput humerus ini nanti akan melekat pada glenoid cavity. Selanjutnya ada neck dari si humerus sama kayak si femur. Femur kan punya neck of femur. Kalau humerus punya neck of humerus. Kalau neck di humerus itu dia ada dua, teman-teman. Ada anatomical neck, ada surgical neck. Jadi orang-orang anatomi dengan orang-orang bedah itu menganggap lehernya humerus itu berbeda lokasinya. Kalau orang anatomi, dosen-dosen biomedik anatomi kalian gitu misalnya ya, menganggap leher dari humerus itu di sini, di anatomical neck, tepat setelah kaput humerus. Sementara orang-orang bedah, klinisi bedah itu menganggap leher dari femur itu di sini, gitu ya. Makanya kok femur lagi humerus. Humerus itu punya dua leher, anatomical neck sama surgical neck. Lalu ada yang namanya tubercle ya. Tubercle itu sama seperti di femur ya. Jadi ada yang greater, ada yang lower atau lesser ya. Kalau yang greater itu tubercle mayor nama lainnya, kalau yang lesser tubercle nama lainnya adalah tubercle minor. Sama-sama di bagian lateral. Kalau yang greater tubercle sama lesser tubercle. Oke, selanjutnya di bagian distal. Ini kan di bagian proksimalnya si humerus ya. Di bagian distalnya ada beberapa komponen yang perlu kalian ingat karena akan menjadi tempat perlekatan radius dan juga ulna. Ada namanya capitulum, ada namanya trochlea ya. Untuk epikondyle dia punya sepasang untuk humerus ya. Ada lateral epikondyle, ada medial epikondyle. Jadi yang perlu kalian ingat tidak boleh kebalik-balik adalah di bagian lateral, distal lateral dari humerus itu ada lateral epikondyle, tentu saja namanya kan sudah lateral, dan ada capitulum ya. Sementara untuk di bagian distal medial dari humerus itu ada medial epikondyle tentu saja dan trochlea seperti itu ya. Oke. Selanjutnya adalah radius dan ulna. Oke, jadi ini radius. Kalau radius itu, ulna. Kalau ulna dia di bagian proksimal ada namanya olecranon dan trochlear notch. Bentuknya kayak huruf C. Jadi yang kayak huruf C di bagian proksimal itu adalah ulna, teman-teman ya. Jadi nanti ada olecranon. Bentar, tak gambarin. Ini kan C seperti ini kan. Di bagian kembungnya ini namanya adalah olecranon. Sementara di bagian cekungnya ini namanya adalah trochlear notch. Di sini hati-hati. Namanya adalah trochlear notch. Berarti cekungan untuk trochlea. Tapi trochlea itu tidak dimiliki oleh si ulna. Trochlea itu nanti dimiliki oleh si humerus. Kenapa namanya adalah trochlear notch? Karena ini adalah cekungan untuk
troklea, seperti itu ya. Cekungan untuk troklea dimiliki oleh ulna di bagian proksimal, sementara troklea itu sendiri dimiliki oleh humerus di bagian distal, seperti itu. Jadi nanti yang akan bergabung membentuk sendi itu adalah si troklea dari humerus dan trochlear notch dari si ulna. Seperti itu teman-teman ya. Jadi ingat bentuk huruf C, kembungnya itu namanya adalah olecranon, sementara cekungnya itu adalah trochlear notch. Itu aja di bagian proksimal dari ulna. Lanjut radius ya. Di bagian proksimal dari radius itu ada kepala. Jadi hati-hati ya, si ulna itu kepalanya tidak di atas, teman-teman. Kepala ulna itu nanti di bagian bawah ya. Kita lihat di sini nih. Ini kan ulna, teman-teman ya, ulna. Nah, kepalanya ulna itu di bawah ya. Sementara kepalanya radius itu baru dia ada di atas. Nih dia ya, kepalanya radius gitu. Ulna itu di bagian proksimal ada olecranon dan trochlear notch. Sementara di bagian distal itu baru kepalanya dia gitu. Sementara untuk si radius ini ya normal, kepalanya itu ada di atas, kepalanya ada di proksimal ya. Nanti kepalanya si radius ini nanti akan bertemu membentuk sendi dengan kapitulumnya humerus gitu ya. Oke. Udah ya. Oh, ini lagi satu teman-teman. Gak ada ya gambar distal radius dan ulna. Oke, balik lagi ke sini ya. Ini ada struktur yang perlu kalian ingat juga. Namanya adalah styloid proses ya. Styloid proses dari radius itu ada di bagian lateral, teman-teman. Ingat ini ya. Styloid proses dari radius itu ada di bagian lateral, sementara styloid proses dari ulna itu ada di bagian medial. Ingat itu, teman-teman ya. Jadi ada beberapa poin penting untuk di radius dan ulna. Oke, selanjutnya adalah manus. Tulang karpal itu terdiri dari 8 tulang ya. Ada capitatum. Mana dia capitatum? Nih, ada capitatum. Kenapa dia namanya capitatum? Karena dia paling besar gitu ya. Makanya kayak capital city gitu. Berarti kan ibu kotanya. Oh, kota yang paling maju, paling besar. Nah, sama ini makanya namanya capitatum karena dia lebih paling besar gitu. Terus ada hamatum, lumenatum, trapesium, pisiform, scaphoid, triquetrum, dan trapezoideum. Untuk si tulang karpal manus ini seringkali nanti kayak peta buta teman-teman untuk soalnya. Jadi dikeluarkan soal seperti ini, ditunjuk salah satunya misalnya yang ini gitu. Jadi ini bukan deskripsi kata-kata biasanya karena agak susah untuk mendeskripsikan posisi-posisinya ini gitu ya, agak random dikit. Kalau di pedis itu masih bisa kita ini bertetangga dengan ini, di depannya ada ini, di sebelahnya ada ini, kita bisa kayak gitu. Tapi kalau untuk yang tulang karpal di manus itu agak berantakan sedikit perumahannya nih. Makanya biasanya tipe soalnya itu adalah jeblek, dikasih gambar seperti ini, nanti dikasih tanda panah yang dimau sama soalnya, ditanya ini tuh tulang apa gitu. Jadi kalian harus bisa picture perfect nih untuk menggambarkan ini di otak kalian gitu ya. Oke. Selanjutnya untuk si metakarpal dan falang. Nah, ini nggak jauh beda teman-teman ya sama yang di pedis. Gitu. Jadi metakarpal itu pasti akan mengikuti falang. Falang kan ada 5, berarti di bawahnya falang itu pasti ada metakarpal. Metakarpal tetap 1 sampai 5 juga mengikuti si falang. Sementara untuk falang sama 1 sampai 5 penamaannya juga sama. 1 itu ibu jari, 5 itu bagian kelingking. Sama seperti di pedis juga bagian falang itu ada distal, ada middle, ada proksimal kecuali di jempol. Kalau di jempol itu akan hanya ada distal dan proksimal saja. Gitu ya. Oke, klasifikasi sendi ini juga udah dibahas selesai sama Kak Tata di sesi 1, teman-teman ya. Sementara di sesi kita sebelumnya kita juga bahas beberapa kayak sinkondrosis. Kita udah pernah bahas ini di kosta 1 ya. Pertemuan antara ujung kosta 1 dengan manubrium sterni itu adalah tipe yang sinkondrosis. Jadi nggak bisa bergerak sama sekali. Terus yang ini sindesmosis juga kita bahas kemarin di
anatomi ekstremitas yang inferior ya, antara tibia. Tibia dan fibula itu di bagian tengahnya akan terbentuk sendi yang namanya syndesmosis. Kenapa dia namanya syndesmosis? Karena dia dihubungkan oleh ligamen. Sementara simfisis, nah ini juga sama ya, udah pernah kita bahas kemarin ya. Simfisis ini untuk menyambungkan antara pelvis kiri dan pelvis kanan. Yang menghubungkan ini adalah semacam kartilage, tapi yang sangat kuat, namanya adalah fibrocartilage. Kalau yang sinovial ini berarti bergeraknya bebas teman-teman, sama kayak sendi siku, habis itu lutut, yang seperti itu ya. Oke, selanjutnya kita akan bahas persendian-persendian yang dibentuk dari tulang-tulang yang udah tadi kita bahas strukturnya. Untuk di bagian klavikula dan skapula, kayak yang udah tadi saya bilang teman-teman ya, ada acromioclavicular joint. Jadi akromialnya dari si skapula ketemu sama ujung akromial dari klavikula di bagian lateral di sini. Sementara untuk pertemuan antara klavikula dengan sternal itu pasti bertemunya di bagian medial karena sternum kan pasti di bagian medial. Namanya adalah sternoclavicular joint. Oke, selanjutnya adalah glenohumeral joint. Glenohumeral joint ini terbentuk dari glenoid cavity yang dimiliki oleh scapula di bagian lateral tentu saja karena dia akan bertemu dengan kaput dari humerus. Jadi si humerus punya kepala, masuk dia di glenoid cavity dari scapula. Oke, untuk yang mempertahankan gitu ya, yang menjadi yang mendukung stabilitas dari sendi ini namanya adalah otot rotator cuff, teman-teman. Nanti kita akan belajar tentang otot rotator cuff ini ya, karena otot rotator cuff ini sangat sering ditanyakan, teman-teman. Dia terdiri dari 4 otot seperti ini. Nanti kita bahas di belakang ya. Selanjutnya untuk elbow joint. Nah, kalau elbow joint ini dia sendi komposita. Kenapa? Karena dia tidak terdiri dari satu jenis pertemuan sendi saja. Dia jadi beberapa ya, ada 2 sih sebetulnya. Trochlea yang dimiliki humerus itu dia akan bertemu dengan huruf C-nya ulna, itu yang tadi ya. Trochlea nanti akan bertemu dengan trochlear notch, dari C-nya itu dia yang cekung itu. Sementara untuk kapitulum dari humerus kayak yang udah tadi saya jelaskan ya, dia akan bertemu dengan kaput dari radius. Oke, selanjutnya untuk radio ulnar joint. Nah, radio ulnar joint ini sama seperti persendian yang dimiliki oleh tibia dan fibula. Jadi karena ini termasuk tulang panjang, dia nggak cukup cuman satu titik pertemuan sendi saja. Jadi dia akan ada yang di bagian proksimal, ada yang di bagian tengah, sama di bagian distal. Kalau yang di bagian proksimal ini nanti dia akan ada pertemuan antara kaput dari radius dengan radial notch yang dimiliki oleh ulna. Kaput radius itu kan ada di atas. Jadi kaput radius itu dia akan bertemu dengan kapitulumnya si humerus dan bertemu juga dengan radial notch-nya ulna. Jadi ulna itu dia punya radial notch, lubang atau cekungan untuk radius. Sementara di tengah-tengah ini sama kayak tibia dan fibula ya. Jadi dia punya syndesmosis yang dibentuk oleh interosseous membran. Sementara di bagian distal, nah yang di bagian distal itu akan ada kaput dari ulna, teman-teman. Karena ulna di bagian atas kan bentuknya C. Jadi di bagian bawah itulah kepalanya si ulna. Nanti kaput dari ulna ini akan bertemu dengan ulnar notch yang dimiliki oleh radius. Sama. Kenapa namanya ulnar notch? Karena radius ini punya cekungan untuk kepala ulna. Seperti itu. Makanya namanya adalah ulnar notch. Oke, selanjutnya untuk sendi ekstremitas atas. Pergelangan tangan ya, wrist itu terdiri dari beberapa pertemuan tulang, teman-teman. Jadi distal end dari radius, ujung distal dari radius, dan artikular disc dari distal radio-ulnar joint itu akan bertemu dengan tulang karpalia yang proksimal.
yang mana aja tulang karpal yang proksimal, yang ini teman-teman ya dibatasi sama si garis merah ini. Jadi yang termasuk tulang karpal apa tuh namanya proksimal itu adalah si sorry mana dia? Halo? Masih kedengeran nggak teman-teman? Kok macet ya? Masih, Kak. Mau saya macet kok teman-teman. Saya nggak bisa nunjuk jadinya. Bentar ya. Kayaknya habis deh baterainya dia Nino. Oke. Sorry teman-teman ya, saya nggak bisa nunjuk jadinya no. Am, untuk tulang karpal yang bagian proksimal itu dibatasi oleh yang garis merah tadi itu. Jadi yang termasuk tulang karpal proksimal yang membentuk sendi pergelangan tangan itu ada si scaphoid, ada lunat dan ada pisiform teman-teman ya. Jadi tulang-tulang itulah yang akan nanti bertemu dengan si ujung distal dari radius gitu. Apakah si ulna itu membentuk juga pergelangan tangan? Sebetulnya bukan ulna, teman-teman ya, yang membentuk sendi pergelangan tangan. Kalian lihat gambar radiografinya yang di sebelah kanan, teman-teman, yang hitam putih itu. Jadi si ulna itu sebetulnya nggak secara langsung bertemu dengan tulang-tulang karpal yang di bagian proksimal. Itu nggak ketemu kan dia. Kepala ulnanya itu ada yang putih, habis itu ada abu-abu dulu, baru tulang karpal proksimal gitu kan. Nah, yang abu-abu itulah yang namanya distal radio ulnar joint gitu. Jadi cuman diskus articularis yang membentuk distal radio ulnar joint yang akan bertemu dengan tulang karpal proksimal. Jadi bukan tulang ulna di bagian distal yang secara langsung bertemu. Beda halnya sama radius. Kalian lihat di radiografinya itu ya yang di sebelah kanan yang putih hitam. Kalau radius itu langsung dia distal end, ujung distal dari radius itu ketemu sama tulang karpal yang bagian proksimal gitu kan ya. Makanya putih ketemu putih itu. Oke, di bagian radiusnya. Oke, selanjutnya interkalpar joint. Interkalpar joint ini kalian nggak perlu terlalu pusingkan gitu ya, karena amat sangat jarang ditanyakan. Namanya pun kurang spesifik gitu. Jadi kan tadi si tulang karpal itu ada macam-macam kan teman-teman ya. Antara tulang karpal di proksimal sama tulang karpal yang di distal itu membentuk persendian gitu. Jadi batasnya itu adalah yang garis merah itu tadi gitu. Untuk menghubungkan antara tulang karpal yang proksimal dan tulang karpal yang bagian distal. Habis itu di bagian tengah itu juga ada ikatan tuh namanya mid carpal joint kan. Jadi di bagian tengah si capitatum yang tadi besar itu dengan tulang-tulang di sebelah kanan dan sebelah kirinya itu juga membentuk sendi seperti itu. Terus pisotriquetral itu antara si pisiform sama triquetrum. Jadi namanya adalah pisotriquetral joint. Selanjutnya adalah karpometakarpal joint. Jadi antara tulang-tulang karpal bagian distal dan metakarpal gitu ya. Jadi yang tulang karpal bagian distal tuh kayak trapezoid, hamat, capitatum sama triquetrum. Itu di tulang karpal yang bagian distal, teman-teman. Jadi mereka yang akan bertemu nanti sama tulang metakarpal 1 sampai 5 gitu. Jadi tulang karpal bagian proksimal itu akan membentuk sendi pergelangan tangan, sementara tulang karpal bagian distal itu akan bertemu dengan metakarpal. Selanjutnya ada intermetakarpal joint. Jadi intermetakarpal joint ini juga nggak terlalu perlu kalian pusingkan ya. Jadi antara metakarpal 1 dengan metakarpal 2, metakarpal 2 dengan metakarpal 3 itu sebetulnya dia membentuk sendi satu sama lain. Makanya mau di bagian gimana? Aduh, nggak bisa nunjuk. Ya ampun Tuhan, ada-ada aja deh ya. Di bagian proksimal itu seolah-olah menyatu. Kalian lihat gambarnya ya. Jadi mata karpal di bagian proksimal yang
nempel sama tulang karpal bagian distal itu antara metakarpal satu dengan metakarpal lainnya seolah-olah menyatu karena ada intermetakarpal joint tuh. Oke, selanjutnya metakarpophalangeal joint. Kalau metakarpophalangeal joint berarti antara metakarpal dengan tulang falang. Gitu. Kalau interfalang joint ini berarti antara segmen-segmen falang itu teman-teman ya. Antara proximal falang dengan middle falang. Antara middle falang dengan distal falang. Nah, yang seperti itu namanya adalah interphalangeal joint. Oke, ini kuis-kuisnya silakan nanti kalian coba jawab ya. Selanjutnya, oke, kita akan bahas ototnya, teman-teman ya. Otot ini semuanya, hampir semuanya sering ditanya ya, terutama pectoralis mayor sama pectoralis minor. Nanti silakan kalian baca teman-teman ya. O itu maksudnya adalah origo, I itu maksudnya insersio, dan A itu adalah maksudnya aksinya. Gitu. Pectoralis mayor karena dia besar, jadi nanti akan dibagi menjadi beberapa pars-pars itu bagian maksudnya ya. Ada bagian clavicularis, sternocostalis, dan abdominalis. Nanti origo, insersio, dan aksinya dari masing-masing parts ini berbeda, teman-teman. Jadi silakan ya, kalau menurut saya sih hafalkan yang ini. Soalnya pectoralis mayor itu otot yang lumayan besar. Pectoralis minor ini dia sebetulnya otot kecil, tapi karena ada kembaran yang besar, seringkali pectoralis minor ini ditanyakan di soal peta buta, jadi nanti dijeblek, dikasih gambar, terus ditanya pectoralis minor itu yang mana gitu. Karena kembarannya dia tuh cukup hits, jadi dia pun juga ikut kecipratan hitsnya ditanyain di soal ujian. Serratus anterior ini bukan ya dia so-so lah ya, bukan selebgram banget, tapi bukan yang Instagramnya laba-laba, sarang laba-laba banget gitu. Jadi emang ada beberapa kali soal ujian yang menanyakan serratus anterior. Kenapa sih dia ditanyain? Karena unik teman-teman. Kalau kalian lihat gambarnya itu ya di serratus anterior yang di sebelah kiri itu, kiri bawah, kayak kipas dia bentuknya. Jadi unik gitu. Nanti origonya itu akan ada di kosta 1 sampai 9 seperti itu. Jadi lucu ya kayak kipas gitu. Origonya banyak tapi insersionya itu cuman di sekitaran itu aja, cuman di sekitaran skapula aja insersionya. Insersionya di sekitaran skapula 1 itu aja, sementara origonya itu benar-benar diverse, lebar banget dari kosta 1 sampai kosta 9. Makanya bentuknya dia kayak kipas. Oke, selanjutnya nah, otot trapesius ini besar teman-teman ya. Kalian lihatlah itu gambarnya yang di sebelah kiri. Jadi dia itu punya 3 pars ascending. Pars ascending itu pars yang bawah ya. Ascending part of trapezius itu karena dia menaik. Arah seratnya itu naik teman-teman. Makanya dibilang ascending, ascend. Dan ada pars transversa yang di bagian tengah, kalau digambar itu dibilang middle part of trapezius. Itu pars transversa maksudnya, karena arah seratnya itu melintang. Sementara yang di bagian atas yang sampai ke leher itu adalah descending parts of trapezius. Kenapa? Karena dia arah seratnya itu turun. Jadi dari arah leher ke spine of scapula itu. Oke, latissimus dorsi ini juga besar teman-teman ya. Jadi tetanggaan sama trapesius di bagian punggung. Jadi kalian harus tahu juga ini si latissimus dorsi ya. Origo, insersionya, dan aksinya. Silakan dilihat. Ini bahkan sebagian dari otot latissimus dorsi itu ke depan dia arahnya ya, dekat-dekat teres mayor kayak yang digambar itu. Saking dia lebar banget. Jadi dari belakang sampai ke depan. Oke, selanjutnya levator scapula, rhomboid mayor, rhomboid minor tidak terlalu sering ditanyakan. Cuma kalau kalian mau mengambil sampel dari slide ini, saya sarankan kalian untuk menghafal yang rhomboid mayor sama rhomboid minor. Kalau levator scapula nggak terlalu sering ditanyakan.
Deltoid teres mayor kalian harus hafalkan karena sering ditanya ya. Deltoid itu otot bahu. Jadi yang biasanya kebentuk kalau misalnya kalian sering angkat beban itu adalah otot deltoid, teman-teman. Deltoid ini besar juga ya. Jadi dia punya 3 pars. Ada pars clavicularis, pars acromialis sama pars spinalis. Penamaan parsnya ini berdasarkan dengan origo dari masing-masing pars. Jadi pars clavicularis nanti origonya adalah di dekat clavicula yang bagian lateral. Pars acromialis origonya di acromion. Sementara pars spinalis itu origonya ada di spine dari scapula yang tadi kita bahas itu. Sementara insersio dari ketiga pars ini sama di tuberositas deltoidea yang dimiliki oleh humerus. Jadi kalau kalian praktikum anatomi megang tulang humerus, di sekitar sepertiga atas dari humerus itu ada sedikit, nggak sih cekungan teman-teman ya, cuman kayak nggak rata lah, nggak halus permukaannya gitu. Itu namanya adalah tuberositas deltoidea, tempat si otot deltoid ini melakukan insersio di humerus gitu. Jadi nggak mulus banget jalannya humerus, itu agak cegrek-cegrek dikit, itu adalah tuberositas deltoidea. Oke, selanjutnya adalah teres mayor. Jadi teres mayor ini oke, dia sering lah ya, enggak sih sesering deltoid dia dikeluarkan di soal, tapi dia cukup sering dia juga keluar di soal. Jadi kalau menurut saya sih silakan dihafalkan ya untuk yang teres mayor ini. Apalagi si teres mayor ini punya kembaran namanya teres minor. Teres minor ini hits banget. Kenapa teres minor itu sangat hits? Karena dia masuk circle kelompok yang terkenal, teman-teman. Kayak yang tadi saya bilang, si rotator cuff. Ya. Jadi rotator cuff ini satu kelompok otot yang membantu stabilisasi sendi bahu. Ya, membantu stabilisasi persendian yang dibentuk antara glenoid cavity sama kaput humerus. Nah, si rotator cuff ini satu kelompok terdiri dari 4 otot. Dan 4 otot ini sangat sering ditanyakan gitu ya. Manakah berikut ini yang termasuk bagian dari otot rotator cuff? Pasti ada aja soal-soal seperti itu, teman-teman ya. Jadi yang membentuk rotator cuff itu ada supraspinatus, infraspinatus, teres minor, dan subscapularis. Kalau kalian ingat tadi penjelasan tentang tulang scapula, yang nggak ada di scapula itu cuma si teres minor ini aja gitu ya. Sementara supraspinatus, infraspinatus, dan subscapularis itu semua punya rumah atau fosa di scapula yang tadi kita bahas itu gitu. Jadi ingat SITS ini ya, SITS. Supraspinatus, infraspinatus, teres minor, bukan teres mayor, dan subscapularis yang membentuk rotator cuff. Selanjutnya untuk bagian brachii. Untuk di bagian brachii ini ada bicep brachii yang perlu kudu wajib kalian hafalkan ya. Bicep brachii dan tricep brachii ya. Masing-masing dari kedua otot ini otot yang besar teman-teman, dan otot ini sering diperiksa refleksnya pada pemeriksaan neurologis. Jadi refleks bicep, refleks tricep yang seperti itu nanti kalian akan banyak belajar lagi dan akan sering kalian periksa sehingga kalian harus tahu anatominya. Makanya mereka ini sangat terkenal ditanyakan. Jadi silakan dihafalkan ya. Bisa tricep brachii ini otot yang besar sehingga terdiri dari beberapa pars juga seperti itu. Silahkan nanti kalian hafalkan gitu ya. Gampang banget Kak Asari bilang hafalkan. Emang gitu teman-teman. Jadi untuk hafalan otot itu origo, insersio, aksi saya nggak akan bisa banyak menjelaskan karena itu memang hafalan. Jadi nanti kalian lihat gambarnya, baca deskripsinya, hafalkan, bayangkan di kepala kalian seperti itu. Gitu caranya untuk mempersiapkan diri mau ujian anatomi. Ya, itu aja lah satu-satunya cara. Nggak bisa saya mendikte kalian, terus kalian paham jadinya hafal gitu. Nggak bisa kayak gitu kalau anatomi. Oke, selanjutnya adalah untuk di bagian antebrakii yang ini udah nggak terlalu sering nih teman-teman ya. Jadi
Ya, iwir-iwir aja. Mungkin akan ada satu dua soal yang nyelip gitu. Cuman kalau saran saya sih hafalkan dulu yang besar-besar tadi itu karena probabilitasnya keluar di soal ujian itu lebih besar. Kalau misalnya udah ke cover semua materi kalian, kalian gabut nih sebelum ujian. Aduh, belajar apa lagi ya? Yang lainnya udah belajar. Nah, bolehlah kalian hafalkan ini gitu ya. Karena peluang mereka kan berbanyak teman-teman ya. Ada berdelapan, peluangnya sama untuk dikeluarkan gitu. Jadi kalian harus hafalkan ke-8-8-nya seperti itu. Oke, nah yang ini juga ya, yang ini juga nggak khas. Apakah pernah keluar? Pernah, teman-teman. Cuman itu tadi dia, nggak ada satu otot yang lebih superior dibandingkan dengan otot yang lainnya. Jadi kalau kalian mau belajar regio ini, kalian harus hafalkan ke semuanya, karena semua punya probabilitas keluar dari soal ujian yang sama. Tuh. Manus pernah keluar, pernah, tapi nggak sering. Jadi bolehlah kalian kalau udah ke cover semua baru kalian belajar ini ya. Oke, oke, itu dia otot-ototnya ya. Rasanya udah selesai dah ini. Ini tinggal soal-soal kuisnya aja ya. Silakan nanti pelajari kuisnya. Coba jangan dulu nyontek gitu ya. Coba kalian jangan nyontek dulu, terus baru discard. Duh, susahnya nggak ada mouse teman-teman, gimana ini? Gimana caranya ya, gengs? Kita mau belajar yang ini soalnya Profesor. Aduh, kenapa nggak saya iniin aja ya tadi? Gimana caranya ya teman-teman untuk men-share ini lagi? Ada-ada aja loh, sumpah. Menyebalkan. Bagaimana caranya? Gimana caranya, gengs? Kalian ada ide tidak? Bagaimana untuk Aduh, ada-ada aja deh teman-teman, sumpah deh ya. Atau saya join lewat HP aja ya. Saya screen-nya di HP aja kalau gitu teman-teman ya. Tapi nanti gimana caranya biar saya bisa nge-share screen ya? Duh, kenapa juga saya exit ya tadi? Bentar ya teman-teman ya. Saya masih berpikir nih gimana caranya. Saya nggak ada baterai cadangan soalnya. Nggak expect banget baterainya bakal habis sekarang mouse-nya. Kalau kalian ada ide boleh ya. Saya pusing jadinya nih sekarang. Ada-ada aja deh benar dari kemarin. Ah, 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 ah. Sama sekali dia nggak mau, no. Dia perlu berapa baterai sih? Kayak satu ya. Bentar ya, gengs. Oke. Oke, semoga kita nggak perlu keyboard untuk apapun lagi ya, karena baterai keyboardnya saya pindahkan ke baterai mouse-nya. Semoga kita nggak perlu. Susah banget, bentar ya teman-teman ya. Gimana ya caranya? Zoom dulu. Terus share screen ya. Oke. Oke. Terus next-nya pakai ini aja. Nah, bisa ya. Oke, selanjutnya kita akan bahas sedikit tentang POMVIS dasar, teman-teman ya. Sebelum kita masuk POMVIS, tentu saja kita harus nyapa dulu pasiennya gitu. Sebetulnya sih urutannya sebelum POMVIS itu kalian anamnesis dulu gitu. Pasti akan selalu kalian awali dengan halo, selamat pagi, perkenalannya itu pada saat kalian sebelum memulai anamnesis gitu. Tapi kalau misalnya ujian OSCE, terus nggak diminta anamnesis, kalian cuma diminta pemeriksaan fisik, ya lakukan ini sebelum kalian melakukan pemeriksaan fisik. Jadi kalian perkenalkan diri kalian, habis itu kalian jelaskan
prosedurnya, terus tujuannya apa gitu. Terus kalian harus inform consent namanya ya. Jadi meminta izin pasien. Apakah pasien itu setuju atau tidak dilakukan pemeriksaan gitu. Mungkin kan ada beberapa pemeriksaan yang agak riskan gitu ya, agak riski. Misalnya pasiennya perempuan, kamu dokternya laki-laki, terus kalian mau pemeriksaan fisik toraks gitu. Jadi kan harus buka baju, harus buka bra, nah seperti itu. Jadi kalian harus tetap minta inform concern-nya pasien. Dan silakan posisikan pasien sebagaimana keperluan pemeriksaan kalian kalau pasiennya udah memberikan concern-nya, alias pasiennya udah setuju. Penutupnya bagaimana? Ya bilang bahwa pemeriksaannya sudah selesai. Habis itu biasanya kalau yang nomor 2 ini saya nggak bantu sih teman-teman. Cuman bilang silakan ibu bisa dipakai bajunya kembali. Silakan bapak bisa pakai bajunya kembali gitu. Ya, jadi kalian meminimalisir kesan grepe-grepe gitu ya. Setelah itu kalian rapikan alat, lepas sarung tangan, cuci tangan. Habis itu yang perlu kalian lakukan adalah silakan catat pemeriksaan kalian kalau misalnya kalian dikasih lembar untuk mencatat gitu ya pada saat OSCE, atau kalau misalnya nggak dikasih kertas atau pulpen, kalian ya sampaikan hasil pemeriksaan kalian itu ke pasien. Jadi Ibu, dari hasil pemeriksaan dadanya yang tadi, saya sementara ini belum temukan kelainan. Jadi bunyi jantungnya masih bagus, besar jantungnya masih bagus, suara nafasnya juga, suara parunya juga masih bagus, Bu. Nah, kayak gitu. Atau kalau misalnya ada pemeriksaan abnormal, silakan disampaikan ya. Tanyain dari penjelasan saya, apakah ada yang ingin ditanyakan lagi? Kalau nggak ada ya silakan ucapkan terima kasih. Tuh. Oke. Garis besar tahapan pemeriksaan fisik, jadi ada 4 teman-temannya, ada inspeksi, palpasi, perkusi, dan auskultasi. Inspeksi itu evaluasi luar, jadi kita lihat, cuman lihat aja, kita do nothing gitu ya, cuman melihat aja, itu namanya inspeksi. Kalau palpasi ini kita raba-raba pasiennya, kalau perkusi kita ketuk-ketuk pasiennya, kalau auskultasi ini pakai stetoskop. Oke, pemeriksaan kepala dan leher. Kita mulai dari tiroid ya. Jadi untuk memeriksa tiroid ini, saya nggak jelasin dari awal teman-teman ya, cuman poin-poinnya aja. Tiroid itu ada di bagian leher di sekitaran jakun teman-teman ya. Gimana caranya kalian tahu itu tiroid yang kalian pegang atau bukan? Jadi minta pasien untuk menelan. Boleh kalian siapkan air minum gitu ya dalam gelas, terus minta pasien untuk minum itu, terus menelan sesuai dengan instruksi kalian, atau boleh pakai liurnya pasien aja. Ibu tuh coba menelan gitu ya, coba telan liurnya Bu. Nah, kalian posisikan dulu 3 jari kanan dan kiri seperti ini di area jakun. Tuh. Terus minta pasiennya untuk nelan. Apapun yang kalian rasa naik turun sesuai dengan gerakan menelan pasien, itulah tiroid, teman-teman ya. Bagaimana caranya kalian tahu tiroid itu ukurannya normal atau membesar? Kalian harus tahu yang normal dulu. Tuh, silakan belajar pemfis sama teman kalian gitu ya. Asumsikan kalian dokter tiroidnya normal seperti itu. Jadi kalau kalian udah terbiasa megang yang normal, begitu nanti di pasien ada misalnya kanker tiroid seperti itu. Atau misalnya Graves disease, jadi kan membesar tiroidnya. Begitu kalian ketemu sama pasien seperti itu, kalian pasti akan langsung sadar, wah ini membesar nih, nggak seperti um, ukuran di teman-teman saya gitu. Soalnya kalau tiroid ini beda nanti sama kalian belajar pemeriksaan hepar. Kalau pemeriksaan hepar, liver span-nya itu ada cut off nilai normalnya memang dalam senti. Tapi kalau tiroid tuh nggak seperti itu. Jadi kalian harus belajar dulu yang normal. Begitu kalian ke pasien ada yang pembesaran, pasti kalian sadar, oh ini di luar normal seperti itu. Kalau misalnya ada pembesaran pada tiroidnya ini, uh, silakan nanti kalian raba tiroidnya ini teman-teman. Gimana lagi caranya back ya? Previous nih. Jadi silakan kalian raba ya, konsistensinya itu kayak gimana, keras nggak atau kenyal dia. Terus kalian rasakan permukaannya ini, apakah permukaannya itu halus, rata aja atau berdungkul-dungkul. Kalau berdungkul-dungkul itu kayak ada celduk-celduk-celduk kayak gitu loh teman-teman ya. Jadi nggak rata permukaannya, itu namanya berdungkul-dungkul gitu.
Terus setelah kalian tahu ini ada pembesaran atau tidak, permukaannya gimana, apakah berdukul-dukul atau tidak, konsistensinya bagaimana, terus kalian pakai stetoskop. Kalau stetoskop yang lebih lawas gitu ya, ada yang bagian belnya ya. Jadi kan ada bel, ada diafragma. Kalau stetoskop kalian Leadman yang seri 2 itu, kalian pakai belnya teman-teman ya, lebih kecil. Kalian pakai belnya untuk mengauskultasi apakah ada bruit atau tidak. Bruit itu adalah bunyi shh, shh, kayak gitu ya. Jadi mirip kayak gitu bruit itu. Maksudnya adalah adanya aliran darah yang terlalu deras. Kalau misalnya aliran darahnya itu nggak deras, kalian nggak akan dengar bruit gitu. Either aliran darahnya terlalu deras atau ada penyempitan di pembuluh darahnya itu sehingga kedengeran arus dari darah yang melewati celah yang menyempit itu. Itu namanya bruit. Oke, ini silakan ya nanti pakai 3 jari. Habis itu evaluasi saat pasien menelan. Apapun yang kalian rasakan menelan, apapun yang kalian rasakan bergerak mengikuti arah gerakan menelan pasien di sekitaran jakun pasien, itulah dia tiroid. Kalau udah ketemu tiroidnya, kalian rasakan evaluasi besar atau tidak. Kalau misalnya memang membesar, silakan evaluasi lagi lebih lanjut, konsistensinya gimana, apakah ada nodul atau tidak. Nodul itu kayak bintik-bintik di atas pembesaran tiroid, itu namanya nodul ya. Oke, selanjutnya pemeriksaan JVP, jugular venous pressure atau tekanan vena jugular. Biasanya peningkatan JVP itu didapatkan pada pasien yang punya penyakit jantung, teman-teman. Apakah pembesaran jantung atau misalnya gagal jantung kanan, kayak gitu biasanya itu yang akan menyertai tanda peningkatan JVP. Gimana caranya kalian memeriksa JVP? Jadi posisi pasien ini tiduran dengan head up 30 derajat ya. Kalau tadi pemeriksaan tiroid, pasiennya duduk teman-teman ya, karena nanti kalian akan suruh minum air gitu kan. Nggak boleh pemeriksaannya saat tiduran, nanti kesedak pasiennya. Dan posisi kalian itu di bagian belakangnya pasien. Karena kayak di gambar itu, nih kayak susah banget. Nah, kayak di gambar itu kalian dari belakang, terus tangannya kalian ini di lehernya pasien. Oke, kalau yang ini kalian tidurkan pasien, head up dia 30 derajat, dan kalian posisinya ada di sebelah kanan pasien. Alat yang kalian butuhkan adalah penggaris 2 biji. Jadi sebelum kalian posisikan penggaris 2 biji itu, kalian harus minta pasiennya noleh ke kiri. Kan kalian di sebelah kanan kan ya. Kalian lihat, boleh lihat kalau misalnya kelihatan, boleh kalian raba pulsasi vena jugularis ya. Hati-hati untuk membedakan vena jugularis sama vena karotid. Nanti kalian akan dapat anatominya di blog kardio teman-teman ya. Jadi diterima aja dulu. Pokoknya di sekitar leher ya. Vena jugularis itu mirip sama vena karotid di sekitar leher. Gitu. Kalian bisa lihat kalau misalnya kelihatan atau kalian palpasi ini. Bendung vena dulu, urut dia, habis itu urut si vena jugularis di sekitar sini dia vena jugularis itu ya. Nih, di sekitar sini dekat kali sama vena karotis, teman-teman. Nanti kalian lihat posisinya vena karotid arteri dan vena karotis dibandingkan dengan vena jugularis ya di Google. Kayak di sekitar leher di bagian superficial lah. Gampang kelihatan dan gampang keraba. Kalau misalnya nggak kelihatan pulsasinya, kalian palpasi. Urut dulu venanya, habis itu lepas tiba-tiba. Seperti itu. Jadi nanti kelihatan jeduk kayak gitu. Nah, di jeduknya, lokasi jeduknya yang tertinggi itulah nanti tempat kalian akan meletakkan ujung penggaris nomor 1 gitu ya. Jadi penggaris nomor 1 itu kalian letakkan di atas dada pasien melintang ya. Jadi di atas dada pasien dan patokannya itu adalah pulsasi
tertinggi dari vena jugularis. Jadi penggaris itu kan ada dua ujungnya kan. Nah, ujung satunya itu adalah di pulsasi yang tertinggi. Misalnya nih di gambar ini di sini didapatkan pulsasi tertingginya gitu ya. Taruhlah di sini ujungnya yang si penggaris nomor satu itu satu. Kalau yang lain, yang ujung keduanya ya pokoknya di atas dada mengikuti ini patokannya. Tuh. Penggaris yang nomor dua itu diletakkan seperti ini ya, meninggi seperti ini. Kalau yang tadi kan melintang kan, yang sekarang membujur tegak lurus dengan penggaris yang nomor satu tadi, letak penggaris yang nomor dua. Nah, nanti kalian lihat skalanya di penggaris nomor dua, di mana titik temu antara penggaris nomor satu dengan penggaris nomor dua kan di sini kan. Nah, ini skalanya berapa di penggaris nomor 2? Sekianlah di JVP-nya, ditambah 5 cm. Gitu ya. Misalnya nih, ini titik temunya antara penggaris 1 dan penggaris 2 setinggi pulsasi tertinggi vena jugularis adalah di skala penggaris penggaris nomor 2 yang 3 cm gitu misalnya ya. Jadi 3 cm-nya ini akan ditambahkan 5 cm. Kenapa ditambahkan 5 cm? Karena 5 cm ini adalah perkiraan anatomis jarak antara jantung dengan permukaan ini, si angulus ludovisi misalnya gitu ya, permukaan dada lah. Jadi nanti penulisannya boleh kalian bilang 5 plus 3 cm atau boleh langsung kalian bilangnya adalah 8 cm kayak gitu boleh gitu ya. Nilai normal dari JVP adalah 5 sampai 10. Kalau di atas 10 berarti ada peningkatan JVP. Tuh. Selanjutnya untuk pemeriksaan toraks, inspeksi. Jadi inspeksi ya kalian lihat aja gitu ya, simetris atau tidak, kanan atau kirinya. Apakah ada dinding dada yang mencembung sekali. Habis itu nanti kalian lihat apakah ada jejas-jejas itu luka gitu ya. Oke, dan bandingkan ini jadi ini yang penting ya, simetris atau tidak, bentuk dadanya bagaimana, apakah ada luka atau jejas atau tidak, atau bandingkan gerak nafas kanan dan kiri. Jadi pas waktu pasiennya tarik nafas, buang nafas, itu tingginya itu antara bagian dada kanan dan dada kiri sama nggak tingginya gitu ya. Karena ada nanti kalian akan belajar beberapa penyakit yang gerak nafasnya itu di bagian yang sakit tertinggal. Misalnya di dada kiri terjadi kelainan. Jadi dada kiri itu tertinggal gerak nafasnya. Yang dada kanan udah meninggi berapa senti, dia belum juga meninggi. Kayak gitu pas waktu inspirasi. Itu namanya gerak dada yang tertinggal. Oke. Selanjutnya kita palpasi. Kalau palpasi ya berarti kita raba-raba gitu ya. Jadi yang kita raba misalnya daerah supraklavikula dan leher. Jadi di situ ada limfe-limfe ya, ada kelenjar getah bening. Kalau misalnya terjadi pembesaran di sana, kita akan pikirkan organ apa saja yang drainase limfanya ke arah sana. Bisa jadi organ itu ada infeksi, makanya sampai KGB-nya juga membesar seperti itu. Terus kita letakkan tangan kita seperti ini di bagian depan dan di bagian belakang. Minta pasiennya untuk tarik nafas, buang nafas. Jadi kita memastikan nih gerakan dadanya, peninggiannya itu apakah simetris atau tidak. Dan kalian nilai juga vokal fremitus namanya. Vokal fremitus ini kita minta pasien untuk mengatakan 99 gitu ya. Jadi pas waktu pasien bilang 99, kalian raba getaran dada antara dada kanan dan dada kiri ini vibrasinya itu sama atau tidak kayak gitu. Itu namanya vokal fremitus. Selanjutnya perkusi. Kalau perkusi ini tentukan batas puncak paru. Nah, ini agak jarang teman-teman ya. Pokoknya kalian bandingkan kanan dan kiri. Apakah sama-sama sonor atau tidak. Bunyi perkusi dari torak yang normal itu adalah sonor. Jadi isinya kan udara ya kalau di paru. Sama di abdomen itu juga udara. Tapi itu beda teman-teman. Nanti kalian coba ya. Kalau udaranya di paru itu namanya adalah sonor. Kalian coba aja nanti perkusi keluarga kalian di rumah ya, biar tahu suaranya. Kalau yang di abdomen, udara abdomen itu dia timpani, jadi lebih tung tung
jantung kayak gitu kalau yang di perut. Sementara kalau yang di paru, di bagian dada itu emang bunyi udara sih, tapi tidak setung tung tung, tidak senyaring tung tung tungnya yang di abdomen gitu. Jadi kalau yang di paru tuh namanya adalah sonor sebatas itu. Kalau yang di abdomen itu namanya timpani. Kalau misalnya kayak pneumonia, ya, ada infeksi paru, atau misalnya ada efusi pleura namanya, ada penumpukan cairan, kemungkinan kalian nggak temukan sonor di beberapa lapang paru seperti itu, karena nanti dia bisa jadi peka, agak dullness gitu ya, peka jadinya dia bukan sonor karena fokus infeksinya itu nggak lagi udara isinya, tapi sesuatu yang mendekati padat. Makanya nggak sonor lagi nanti. Oke, selanjutnya adalah auskultasi. Auskultasi itu sesuai dengan poin-poinnya ini teman-teman ya. Jadi arah kanan ke kiri mengular seperti ini ya di semua lapang paru. Sebetulnya perkusi pun juga seperti itu teman-teman ya untuk mengecek apakah ada beberapa suara yang tidak sonor di lapang paru pasien. Auskultasi silakan kalian ikuti ini alur-alurnya ini, taruh aja stetoskopnya bagian diafragmanya ya kayak yang Litman 2 sesuai dengan poinnya ini. Nanti akan ada beberapa suara hasil auskultasi, teman-teman ya. Yang normal pada orang dewasa biasanya adalah vesikular. Jadi vesikular ini mau kalian di titik manapun, itu biasanya kalau pasiennya udah dewasa, kalian dengernya adalah vesikular kalau yang normal gitu. Sementara bronkovesikular, bronkial atau trakeal, ini normal sih sebetulnya didapatkan di pasien gitu. Cuman di beberapa lokasi saja. Misalnya nih si bronkial, kalau di dekat-dekat manubrium kalian letakkan stetoskopnya, baru kalian normal ketemu yang bronkial. Kalau di luar itu berarti kalian curiganya ke arah yang abnormal, penyakit itu, gitu ya. Bedanya antara vesikular, bronkial, dan trakeal itu adalah dari durasi dan keras tidaknya suara nafas saat pasien inspirasi atau ekspirasi. Seharusnya ya suara nafas yang vesikular itu ya, dia lebih panjang fase inspirasinya ketimbang ekspirasinya. Terus ya soft dia ya, bunyinya nggak terlalu keras. Kalau misalnya trakeal, ini ya keras dia dan hampir sama durasinya antara inspirasi dan ekspirasi. Kalau yang pasti dia abnormal itu adalah yang ini. Ada Rales, ada Ronki, ada Wheezing. Nah, yang ini saya nggak akan jelaskan, teman-teman ya. Nanti saya akan kirimin link YouTube-nya. Oke, pemeriksaan jantung inspeksi yang perlu kita inspeksi adalah ictus cordis. Ictus cordis itu adalah denyut terkuat dari jantung gitu ya. Biasanya ada di apex jantung, di ujungnya jantung itu. Karena di sana ototnya paling tebal. Kayak yang kemarin saya jelaskan. Ictus cordis bisa terlihat, bisa tidak terlihat, tergantung pasiennya gemuk atau kurus. Kalau misalnya memang nggak terlihat, silakan kalian lanjutkan dengan palpasi ya. Jadi kalian raba di sekitaran apeks jantung pasien, habis itu kalian rasakan, kerasa nggak dut-dut-dutnya gitu ya, deg-degnya tuh kayak kerasa nggak, itu nah ictus cordis. Trill itu adalah suara abnormal. Trill itu selalu abnormal teman-teman ya, kayak bergetar ya, kayak gitu. Akibat dari adanya murmur. Nanti kita bahas murmur di belakang. Perkusi untuk menentukan batas jantung sekarang udah nggak terlalu digunakan lagi ya, karena untuk perkusi ini sangat bias teman-teman. Oke, tapi nanti silakan boleh kalian lihat di videonya ya. Cuma saya nggak akan jelaskan karena nggak, dia ribet tapi udah jarang kali dipakai seperti itu. Biasanya kalau jantung tuh inspeksi, palpasi, auskultasi selesai. Oke, selanjutnya ini yang penting auskultasi jantung. Jadi ya, auskultasi itu ya kita pakai stetoskop ya. Kita dengerinnya itu di 4 lokasi, teman-teman, sesuai dengan lokasi dari katup jantung. Katup jantung itu kan ada 4 kan. Kemarin kita udah bahas sepintas pas waktu biokimia otot itu. Jadi kalian periksanya di masing-masing apa namanya?
masing-masing katup jantung itu ya. Ini adalah lokasinya. Misalnya nih katup aorta, dia adalah di ICS2 parasternal line dextra ya. ICS itu adalah intercostal space. Gimana caranya kita pemfis untuk menemukan intercostal space 2? Kita pakai patokan angulus ludovisi, teman-teman ya. Angulus ludovisi itu ada di pokoknya kalian raba sekitaran tulang sternum kalian. Yang mana yang paling menonjol sekitaran sini itu adalah di sekitaran sini itu adalah angulus ludovisi. Jadi pertemuan antara manubrium sterni sama badinya ini ya, corpus sternumnya ini. Jadi di sekitar sini. Nah, angulus ludovisi itu setara dengan costa, sejajar dia lokasinya dengan costa 2. Jadi setelah costa 2 ya ICS 2, ICS 2, ICS 3 kayak gitu. Terus dah kalian turun-turunin gitu. Misalnya kalian mau ketemu ICS 5, gitu. Kalian pakai patokan si costa 2 ini dulu. Di bawahnya costa 2 ada cekok, berarti itu ICS 2. Ada cekok lagi ICS 3. Cekok lagi ICS 4, selanjutnya berarti ICS 5. Oh, di situ ICS 5 ya. Kalau parasternal line habis itu mid clavicular line kan kalian udah dijelasin sama Kak Tata rasanya ya. Kalau parasternal line berarti parah di sebelahnya sternum. Kalau mid clavicular berarti ini clavicula kalian bagi dua, setengahnya ya, sejajar itu. Oke. Silakan kalian hafalkan nih lokasi-lokasi katupnya ya. Katup aorta di mana, katup pulmonal di mana, dan latihan ya. Kalau pemfis itu nggak bisa nggak latihan, teman-teman. Nggak bisa kalian baca teorinya gini aja. Oke. Selanjutnya auskultasi jantung. Suara jantung normal itu ada dua ya. Ada S1 dan S2. S1 itu adalah dek saat penutupan katup mitral dan katup trikuspid. Namanya adalah fase sistolik. Jadi kalau katup mitral dan katup trikuspidnya itu menutup, berarti si kok jantung ini sedang memompakan darah keluar dari jantung. Entah itu melewati aorta ke seluruh tubuh atau ke paru-paru melewati arteri pulmonal seperti itu ya. Itu adalah fase sistolik. S1 bunyinya, penutupan katup mitral dan trikuspid. Ini juga dihafal nih rasanya tahun lalu keluar, teman-teman. S2 itu adalah suara jantung saat fase diastolik. Fase diastolik berarti fase saat jantung itu menerima darah, gitu ya. Jantung menerima darah pada saat katup pulmonal dan katup aortanya menutup, seperti itu. S3, S4 ini suara jantung tambahan. Jadi kalau kalian ketemu S3, S4 itu berarti kondisi abnormal pada pasien ya. S3, S4 agak susah didengerin. Saya pun juga udah di pasien tuh, oh ini yang mana S3-nya, yang mana S4-nya gitu ya. Agak susah memang. Paling yang saya dengar mentok S1, S2 atau ada murmur atau tidak ya. Murmur itu adalah suara aliran darah abnormal yang melewati katup yang tidak normal. Kenapa alirannya abnormal? Karena katupnya membuka atau menutup dengan tidak normal, seperti itu. Makanya bunyilah dia alirannya mirip sama bruwi tadi itu, teman-teman. Tapi kalau bruwi itu masalahnya kan di pembuluh darahnya ya, lumen pembuluh darah itu kemungkinan mengalami penyempitan. Tapi kalau murmur itu masalah di katupnya ini. Gitu. Katupnya ini membuka atau menutup kurang sempurna pada saat darah itu mengalir. Jadi bunyi dia. Tuh. Oke, kalau kalian ketemu bunyi murmur itu mirip sama bruwi bunyi kayak gitu bunyinya ya. Nanti kalian deskripsikan lokasinya di katup mana kalian ketemu murmurnya gitu. Terus gradingnya nanti kita bahas gradingnya di belakang. Fasenya fase nih fase apa? Fase saat dia saat sistolik kah atau saat diastolik kah kalian ketemu murmurnya itu. Dan penyebaran misalnya nih sebetulnya kalian ketemunya itu adalah di katup pulmonal, tapi kalian periksa lagi sampai di dekat leher ini, di dekat aksila lah, di dekat aksila ini juga kalian masih ketemu murmurnya, itu namanya adalah penyebaran. Oke. Inilah gradingnya teman-teman ya, dari grade 1 sampai grade 6. Kalau grade 4 ke atas itu udah ada trilnya. Ya. Tril ini adalah murmur yang teraba saat kalian palpasi. Ger, ger, kerasa kayak gitu. Itu udah grade yang 4 ke atas ya.
Kalau yang 6 itu nggak pakai stetoskop pun kalian, stetoskopnya nggak nyentuh gitu ya. Stetoskopnya nggak nyentuh, baru ngambang dikit gitu udah kedengeran burungnya, itu grade 6. Kalau yang grade 4 itu nempel semuanya stetoskopnya, tapi kedengerannya keras sekali dan sudah ada trill. Kalau grade 5 setengah doang nempel stetoskopnya udah kedengeran. Grade 1 kalau kuping-kuping kayak kita yang bukan spesialis jantung nggak dengar, teman-teman. Grade 2 ini mungkin kita dengar kalau kita fokus sekali. Nah, grade 3 ini yang biasanya dokter-dokter umum dengar gitu ya. Uh, ya kedengeran lah dia dengan stetoskop yang nempel sepenuhnya tanpa trill ya. Selanjutnya untuk abdomen. Abdomen ada yang pembagian 4 kuadran dan ada pembagian 9 kuadran. Yang sering ditanyakan adalah yang 9 kuadran, kalian harus hafalkan ini ya. Ada epigastrik, hipokondria kanan, hipokondria kiri, umbilikus, lumbar kanan, lumbar kiri, hipogastrik, ilia kanan, ilia kiri. Kalau yang kuadran 4 kuadran ini gampang, kanan atas, kanan bawah, kiri atas, kiri bawah gitu doang. Oke, abdomen. Nah, untuk di abdomen itu urutannya agak berbeda, teman-teman ya. Kalau yang tadi inspeksi pertama, auskultasi terakhir, kayak gitu kan. Tapi kalau di abdomen, inspeksi pertama, auskultasi yang kedua. Jadi kita auskultasi dulu sebelum kita memanipulasi gitu ya. Kalau perkusi, palpasi itu kan kita udah nyentuh-nyentuh. Jadi kita udah manipulasi tuh sebetulnya. Kalau di abdomen, kita dengerin dulu pakai stetoskop, baru kita manipulasi. Biar nggak bias hasil pemeriksaan auskultasinya gitu. Jadi kita inspeksi dulu sama apakah ada distensi atau tidak. Distensi itu maksudnya adalah perutnya membesar, ya. Perutnya membesar, terus kulitnya kelihatan agak tegang. Nah, itu distensi. Terus ada asites atau tidak. Asites ini biasanya pada pasien yang kena sakit liver, teman-teman ya. Ada penumpukan cairan di kafum abdomen ini yang tidak normal, namanya asites. Terus ada spider navy atau kaput medusa tidak spider navy ini kayak jaring laba-laba tapi dia berupa pembuluh darah. Kalau kaput medusa ini pembuluh darahnya besar-besar seperti ini kelihatan dari luar ya. Terus ada namanya dalam kontur dalam Stefung. Kalian akan ketemu pada pasien yang ileus ya. Ileus itu gangguan gerakan usus lah. Dalam kontur itu berarti konturnya usus itu kelihatan dari luar, teman-teman. Kalau dalam Stefung itu gerakan ususnya ya, gerakan ususnya, peristaltik ususnya itu kelihatan samar-samar dari luar. Itu namanya adalah dalam Stefung. Setelah inspeksi, kalian auskultasi pakai stetoskop ya. Dengarkan bising usus di area-area ini. Jadi bising usus tuh kayak drit, 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 kalau biasa. Kalau nggak lagi diare. Tapi kalau kalian dengerin bising usus pas waktu pasiennya diare atau kalian lagi diare, ya kayak gitu jadinya gitu ya, bising ususnya itu. Coba aja kalian dengerin punya kalian. Gitu. Terus suara pembuluh darah abnormal kayak yang di tiroid ada bruit atau hepatic cramp. Jadi hepatic cramp ini biasanya kalau ada infeksi liver. Jadi pas waktu kalian coba pakai kertas ya, uh, gesekkan kedua permukaan kertas itu seret seret gituin ya, gesek dia permukaan kertasnya. Nah, kayak gitu udah hepatic cramp bunyinya. Terus, nah yang ini penting ya, batas hepar. Ini yang saya bilang liver span itu ada cut off normalnya, 9-14 cm. Kalau udah lebih dari ini, berarti dia ada pembesaran hepar gitu. Caranya memperkusi hepar itu adalah kita perkusi dari atas kali teman-teman ya. Dari ICS 2 sejajar mid clavicular line. Jadi lebih atas daripada gambar ini lagi gitu. Jadi di ICS 2 kita perkusi tek 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 perkusi dari sana ke bawah sejajar mid clavicular line. Jadi nanti kita akan mendengarkan perubahan suara pertama dari sonor ke peka. Kan di atasnya ini ada paru, jadi bunyinya sonor. Begitu dari sonor itu berubah jadi peka, dullness. Nah, disitulah batas atasnya dari hepar, ya. Itu batas atasnya, silakan tandai, minta izin sama pasien untuk menandai pakai spidol atau pulpen ya. Itulah batas atasnya. Selanjutnya kita identifikasi batas bawahnya.
Batas bawahnya kita sejajar MCL kanan setinggi sias. Inilah makanya saya bilang kemarin kalian harus tahu sias itu di mana gitu ya, karena akan sering dipakai patokan untuk pomfis. Jadi dari siasnya ini ya setinggi sias sejajar MCL kanan. Nah, di sekitar sini ya. Dari sinilah kalian perkusi ke atas tep akan ada perubahan dari timpani sampai dullness. Jadi tung 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 tek 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 gitu. Nah, tek tek pertamanya itu yang agak keras suaranya paling bawah itulah batas bawahnya hepar. Jadi kalian marker di sana ya, tandai batas bawahnya itu. Baru kalian ambil penggaris, ukurlah dia nih batas atas sampai batas bawahnya itu namanya liver span, berapa sentimeter dia. Oke, terus perkusi abdomen di 9 regio, suaranya biasanya timpani ya. Kalau redup nih ya di beberapa lokasi aja, misalnya kayak lokasi hepar gitu ya pasti redup dia. Lambung usus tuh ya timpani. Selanjutnya palpasi. Jadi kita palpasi liver. Nah, kalau palpasi liver, ini nggak ada gambarnya ya. Pakai yang di sebelumnya aja. Nah, kan kira-kira di sekitar sini kan nih livernya ini ya. Kita palpasi di arkus costa yang paling bawah, teman-teman. Kita posisikan dulu tangannya di sini gitu ya. Habis itu instruksikan pasiennya untuk tarik nafas. Pada saat pasiennya tarik nafas, minta pasiennya tarik nafas. Kalian posisikan di arkus costa yang paling bawah. Oke? Di sini kalian taruh tangan kalian untuk palpasi. Minta pasiennya untuk tarik nafas. Setelah pasiennya tarik nafas, minta pasiennya buang nafas. Nah, pada saat pasien buang nafas itulah kalian palpasi tekan dalam di pasiennya gitu ya. Kalau misalnya keraba batas bawah dari heparnya itu, berarti ya kalian tulis di statusnya hepar teraba berapa sentimeter di bawah arkus costa. Tapi normalnya sih nggak keraba teman-teman. Kalau nggak ada pembesaran nggak keraba dia, gitu ya. Agak susah teman-teman ya nangkapnya, inilah kenapa kemarin saya bilang pomfis itu agak susah dijelaskan sebetulnya kalau kita nggak ketemu. Kalau misalnya kita ketemu, langsung kita uji cobakan orang coba itu pasti akan jauh lebih kebayang. Tuh. Terus selanjutnya setelah palpasi liver, palpasi lien. Kalau lien itu spleen ya. Limpa, kita ada namanya scapular line gitu ya. Kita nanti rabanya seperti ini teman-teman, pakai 2 tangan. Kalau tadi liver tuh pakai 1 tangan aja. Kalau spleen pakai 2 tangan, yang tangan kiri ngangkat spleennya dari punggung pasien ini biar agak ke depan. Sementara tangan kanannya ini untuk mempalpasi seperti ini gitu ya. Palpasi kalian rasakan, kerasa nggak ujung spleennya itu sama tangan kanan kalian? Biasanya sih nggak keraba, teman-teman. Kalau ada pembesaran spleen, ya ini keraba. Dan kerabanya itu bisa sampai ke pusar, bisa sampai lewat pusar, seperti itu. Bisa sampai lewat pusar gitu ya, berdasarkan dengan scapular line. Ini udah dia grade 1, grade 2, grade 3, grade 4. Grade 4 ini udah lewat dari umbilikus. Grade 3 ini pembesaran yang hampir sampai pusar. Oke, nah ini dia ya yang tadi itu teman-teman ya. Ini dia yang tadi untuk yang liver. Kalau kalian mau pakai 2 tangan boleh. Jadi tangan kanan palpasi dalam, tangan kirinya ngangkat punggungnya pasien biar livernya agak maju, boleh. Ini idealnya, tapi seringkali kalau kita periksa pasien nggak sampai kayak gini sih. Pakai 1 tangan aja bisa gitu. Cuman kalau kalian OC ya pakai 2 tangan lebih aman gitu ya. Oke, selanjutnya untuk pemeriksaan ginjal. Ya, pemeriksaan ginjal itu ada 2. Ada yang bimanual palpation. Bimanual palpation ini mirip sama kalian pas palpasi liver tadi posisinya ya. Biasanya nggak keraba, teman-teman. Kalau nggak ada hidronefrosis atau pembesaran dari ginjal. Tapi kalau ada pembesaran ginjal, ya ini keraba jadinya. Kerasa ginjalnya itu gelinduk-gelinduk di bawah tangan kalian. Dan ada namanya ketok CVA, costovertebra angle. Di CVA ini ada pada antara costa torakal 12 dan dumbal 1.
Ya pokoknya di bagian gimana ya bilangnya ya, di dekat pinggangnya pasien lah kira-kira teman-teman ya, di atas pinggangnya pasien lagi sedikit. Itulah costovertebral angle. Jadi kalian ketok di sana, ceduk gitu ya, agak pukul nih pasiennya pakai tangan kalian yang mengepal yang kanan ini. Kalau pasiennya misalnya ada batu di ginjalnya gitu, begitu diberikan ketokan seperti ini, teriak pasiennya menjerit kesakitan, teman-teman. Itu berarti hasil pemeriksaan kalian nyari ketok CVA positif kayak gitu. Oke, selanjutnya pemeriksaan ASI tes. Misalnya pasiennya itu gagal liver gitu ya, gagal hati. Bentar-bentar. Oke, berarti pasiennya gagal hati, terus kita periksalah pakai pudel sign. Pudel sign ini posisinya agak jelek teman-teman ya. Tapi kita lakukan ini kalau misalnya ASI tesnya minimal sekali. Jadi volume dari genangan air di kavum abdomennya itu masih sedikit. Jadi kita harus lakukan pemeriksaan ini kalau misalnya nggak ada pemeriksaan USG. Nah ya, pemeriksaan pakai pudel sign. Di pasiennya diposisikan seperti ini, terus kita perkusi nih dari sini, tek tek tek. Ini jadinya kan nanti kalau diposisikan seperti ini, airnya akan mengumpul di bagian sini kan. Ini kalau kalian perkusi akan ada perubahan suara. Jadi tung 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 tak 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 gitu. Jadi dari timpani 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 dullness jadinya karena ada air di sini. Oh. Oke, selanjutnya adalah shifting dullness. Kalau shifting dullness ini airnya udah agak banyak, baru kita bisa periksa shifting dullness. Jadi pasiennya awalnya posisi awal pasien adalah tidur terlentang seperti ini. Lalu kita lakukan, kalau saya sih sukanya dari tengah teman-teman ya. Jadi timpani timpani tung 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 terus di sini misalnya kan air itu selalu akan mengikuti gaya gravitasi jadi dia ada di posisi yang paling bawah airnya itu gitu kan jadi tung 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 terus misalnya di sini nih di sini mulai tek 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 kayak gitu ya agak aneh pas waktu kalian perkusi itu dia dullness gitu ya bukan timpani lagi ada perubahan suara nah kalian tandailah ini di sini teh tandai di sini berarti setinggi ini nih airnya pas pasiennya terlentang gitu terus yang di sebelah kiri sama juga kayak gitu kalian perkusi dari tengah timpani, 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 terus dullness gitu misalnya. Kalian tandai juga di sini. Gitu. Nah, sekarang suruh pasiennya posisi miring kanan atau miring kiri. Sekali lagi kan tadi airnya itu dia pasti akan mengikuti posisi yang paling bawah gitu kan. Jadi airnya misalnya nih kayak di gambar ini pasiennya disuruh miring ke kanan. Airnya yang tadi di kiri ini di sebelah sini dia pasti akan ikut ke kanan gitu kan. Jadi nanti pasti akan kalian dari sini misalnya kalian ya dari ujung kiri nih kalian perkusi. Tung 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 tung. Baru di sini aja udah ada kalian tak 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 udah ada dullness gitu. Jadi lebih tinggi kalian ketemukan gitu ya. eh Posisi dullness ya. Kalau tadi di sini kalian setinggi ini dullnessnya pas waktu pasien terlentang, terus pas waktu kalian pasiennya miring kanan, di sini udah kerasa dullness itu namanya adalah shifting dullness. Jadi seolah bergeser lebih tinggi dullnessnya gitu. Karena airnya mengikuti posisi tubuhnya pasien gitu. Nah, undulasi. Kalau undulasi ini kalian harus berdua dan biasanya kalau undulasi ini udah ASI tes yang masif sekali, banyak sekali volumenya baru bisa kalian undulasi. Undulasi ini misalnya kalian yang ini ya, kalian yang di seberangnya pasien. Posisikan tangannya di kanan dan kiri. Habis itu em, teman kalian satunya posisikan tangannya yang seperti ini di bagian tengah gitu. Jadi nanti kalian kayak mukul gendang teman-teman. Tung gituin dari kanan, nanti akan kerasa kayak gitu airnya mengalir gitu ya ke arah kanan kalau kalian agak pukul sedikit dari kiri. Bukan pukul sih, kalian twing gituin ya. Twing gituin ke kanan. Gerakkan dia perut pasien itu, dorong dia perutnya ke kanan, jangan dipukul. Nah,
balik lagi, kalau yang kanan dorong perut pasien ke kiri, nanti dia akan gerakan airnya itu kerasa dung 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 ke kiri gitu. Nanti kalau misalnya kalian koas ketemu ACTC yang masif seperti ini, pokoknya harus periksa undulasi sama teman kalian ya. Sekali kalian rasain, nggak pernah dah kalian akan lupa gitu. Oke, selanjutnya pemeriksaan ekstremitas ada look, feel, dan move namanya. Jadi bukan inspeksi, auskultasi, dan lalala yang tadi. Jadi kalau ekstremitas itu pakai look, feel, dan move. Look itu sama kayak inspeksi, jadi kita perhatikan struktur dari luarnya bagaimana. Feel itu kayak palpasi, move itu ya kita gerakkan secara aktif dan pasif. Jadi minta pasiennya untuk bergerak sendiri dan itu yang aktif. Kalau move yang pasif berarti ya kita yang gerakin sendinya pasien. Oke, ini adalah contoh penulisan status generalis. Silakan dilihat nanti teman-teman ya gimana sih kalau misalnya kalian mau menuliskan hasil dari pemeriksaan kalian itu. Gitu. Silakan dilihat nanti. Oke, selesai teman-teman. Akhirnya cuap-cuap malam ini ya. Pemvis itu pasti akan banyak sekali memang gitu. Maunya kan kalian tak kasih video aja gitu ya, cuman kok saya nggak enak hati kayak gitu. Jadi saya jelasin aja dulu, nanti link videonya tetap saya kasih ke kalian gitu ya. Biar saya kasih gambaran dulu, habis itu kalian lihat videonya, oh ini yang dibilang Kak Astari ya, kayak gitu nanti kalian cara belajarnya gitu ya. Kira-kira ada yang mau ditanyain dulu nggak teman-teman? Nanti belajarnya anatomi, ya? Gimana? Halo, ada yang mau bertanya tadi? Belum, Kak. Oh, belum. Oke. Nanti belajarnya anatomi dulu, teman-teman ya. Setelah belajar anatomi, baru kalian belajar pemfis dasarnya ini. Kalau kemarin tuh letak katup gitu kayaknya ya, kalau saya nggak salah ingat ya, yang sering yang dikeluarkan tuh letak katup, dikeluarkan tiroid nggak keluar, teman-teman. Terus apa murmur tuh nggak keluar yang gitu-gitu tuh terlalu advance sih kalau murmur tuh. Paling yang biasa-biasa aja letak katup, terus apa sih ada lagi ya? Tiroid enggak, abdomen rasanya yang 9 regio itu yang keluar kalau yang abdomen. Ya nanti kita lihat di soalnya teman-teman ya, yang ini sering keluar. Pemeriksaan ASI tes tuh bahkan nggak keluar kemarin. Ekstremitas juga nggak keluar. Suara nafas, oh paling ini nih yang keluar nih, suara jantung nih. Kok perkusi? Auskultasi jantung S1 itu terjadi pada fase apa yang terjadi pada katupnya, siapa yang menutup, siapa yang terbuka, kayak gitu tuh sering keluar teman-teman. Itu ya, enggak sih yang murmur grade 4 tuh kayak gimana gitu-gitu agak jarang sih keluar. Nanti sambil lihat-lihat juga soal kakak tingkatnya ya, biar kalian cepat tahu apa yang perlu kalian hafalkan. Soalnya lumayan padat nih blok yang ini. Oke, kalau nggak ada pertanyaan teman-teman, karena udah lama kita cuap-cuapnya, nanti saya kirimin ininya ya, link video YouTube-nya ya. Kalau misalnya ada pertanyaan, silakan di PC boleh, di grup juga boleh. Selamat malam ya teman-teman ya, sorry agak eh, nggak jadi kemarin, terus hari ini juga ternyata ada masalah mouse kayak gitu. Maaf ya teman-teman ya. Selamat malam ya, selamat belajar teman-teman.